Halo semuanya, ini dia video yang kalian tunggu-tunggu. Karena kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Iblis Chu. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dulu. Dan bagi kalian yang berusia di bawah 13 tahun, lebih baik skip saja episode kali ini. Karena pada episode 30 kali ini, akan terfokus kepada pembahasan kultivasi ganda yang sangat meresahkan. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah menyelesaikan rangkaian upacara putra suci Taisu, Cuxiu pun kembali ke Gunung Yunxia dan langsung menemui Kim Mengdi di ruangannya untuk melakukan ritual rutin penggenjotan. Apa yang kau katakan sebelumnya kepada Master Agung Taisuji saat kalian berada di atas panggung? Ucap Kim Mengdi yang merasa penasaran setelah melihat ekspresi wajah Master Agung Taisuji yang tiba-tiba saja terlihat malu-malu pada saat itu. Mendengar Kim Mengdi yang bertanya seperti itu kepadanya, Cuxiu malah mengelus-ngelus pundak Kim Mengdi sambil mencium aroma tubuhnya lalu berkata, "Tidak ada yang penting tentang obrolan kami saat itu. Aku hanya menanyakan kepadanya tentang beberapa teknik kultivasi saja." "Mengapa aroma tubuh Master lebih wangi daripada sebelumnya?" ucap Cuxiu di dalam hatinya. Meskipun Cuxiu bertindak kurang ajar kepadanya, yang malah mengelus-ngelus paha mulusnya, Kim Mengdi kembali bertanya, "Jika kau ingin mengetahui tentang teknik kultivasi, kau bisa bertanya saja kepadaku. Jadi kau tidak harus menanyakan semua itu kepada Master Agung Taisuji." "Master, apakah kau sedang cemburu sekarang ini?" ucap Cuxiu yang malah menggodanya. Kemudian, karena dari tadi Cuxiu terus mengelus paha Kim Mengdi, Cuxiu pun mulai merasa birahi dan dengan senyuman jahat di wajahnya Cuxiu berkata, "Master, kita sudahi obrolannya sampai di sini saja karena aku sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan pelajaran berharga darimu." Wajah Kim Mengdi pun langsung berubah menjadi merah setelah Cuxiu mengatakan hal itu dengan wajah jahatnya lalu berkata, "Dasar kau murid pengkhianat, kau baru saja menjadi putra suci Taisu, namun kau begitu sangat tidak sopan kepadaku. Apakah kau layak menyandang status putra suci Taisu dengan sifat burukmu itu?" Cuxiu balik bertanya, "Master, sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan? Aku hanya ingin bertanya tentang teknik kultivasi tinju kepadamu. Mengapa wajahmu menjadi terlihat sangat malu-malu seperti itu?" "Jangan kau pikir aku tidak tahu pikiran kotor yang sedang kau pikirkan saat ini," ucap Kim Mengdi yang merasa sangat kesal. Kemudian, karena birahinya sudah memuncak, tanpa basa-basi lagi, Cuxiu langsung menghempaskan tubuh Kim Mengdi ke ranjang dengan kasar sambil memegang kedua tangan Kim Mengdi dengan erat yang berusaha terus memberontak. Setelah itu, Cuxiu mulai melancarkan aksi bejatnya dengan memasukkan jarinya di antara selangkangan Kim Mengdi dan berkata, "Master, sekarang beritahu aku tentang apa yang sedang aku pikirkan saat ini. Tutup mulut busukmu itu, aku bahkan tidak ingin mengetahuinya," ucap Kim Mengdi sambil merintih karena jari Cuxiu terus menggeliat di antara selangkangannya. Kim Mengdi pun berusaha sekuat tenaga agar tidak menjerit karena dia merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam salah satu lubang di tubuhnya dan Cuxiu pun kembali berkata, "Master, kau tidak usah merasa malu-malu seperti itu. Menjeritlah sajalah seperti biasanya. Karena aku sudah memasang ngarai pelindung yang membuat sekeras apapun suara dari dalam ruangan ini tidak akan bisa terdengar sampai keluar." Meskipun begitu, Kim Mengdi tetap berusaha menahan mulutnya agar tidak menjerit di saat Cuxiu sedang mengobrak-abrik area di sekitar selangkangannya. Tapi lama-kelamaan, Kim Mengdi pun mulai merasa keenakan dan membiarkan Cuxiu melancarkan aksi bejatnya itu kepada dirinya. Sementara Cuxiu sedang menggenjot Kim Mengdi di istana utama, di luar ruangan kamar Cuxiu sudah berkumpul Tao Yao dan Chu Xiaoran yang sedang menunggu Cuxiu di sana. Mereka pun ditemui oleh Ji Taimei karena Cuxiu sedang tidak berada di kamarnya. Ji Taimei yang baru pertama kali melihat Chu Xiaoran, dia langsung merasa tertarik dan berkata, "Gadis kecil, berbahagialah. Menurutku kau adalah gadis yang sangat luar biasa. Jadi aku putuskan untuk menjadikanmu salah satu selirku." Chu Xiaoran pun hanya diam saja mendengar omong kosong dari Ji Taimei. Sementara Tao Yao, dia langsung tertawa mendengarnya dan berkata, "Haha, lucu sekali. Karena kau adalah anak ayam yang tampan, kau sangat cocok jika disandingkan dengannya." Tao Yao pun langsung menghampiri Ji Taimei dan kembali berkata, "Anak ayam kecil, aku sangat setuju denganmu. Ambil saja wanita ini untuk kau jadikan sebagai peliharaan.
Dan perkataan dari Taoyao itu pun membuat Ji Taimei merasa besar hati mendengarnya. Sementara Chu Xiaoran, dia hanya diam saja mendengar semua omong kosong itu. Melihat Chu Xiaoran yang datang ke sana untuk menemui Chu Xiu, Ji Taimei pun bertanya, "Gadis kecil, apakah kau juga tertarik kepada Chu Xiu? Kalau kau memang tertarik kepadanya, aku bisa membantumu." Tapi sebelum pembicaraan mereka berlanjut, Chu Xiu yang baru saja melampiaskan nafsu birahinya kepada Kim Mengdi, dia berniat kembali ke kamarnya dan melihat mereka bertiga yang sedang berbicara tentangnya. "Oh, tidak, dia telah kembali. Lupakan saja apa yang aku katakan barusan," ucap Ji Taimei karena melihat Chu Xiu yang datang ke sana. Karena mengetahui maksud Chu Xiaoran yang sebenarnya untuk menggoda Chu Xiu, Taoyao pun menjadi sangat kesal dan langsung menyerangnya sambil berkata, "Chu Xiaoran, kau memang wanita yang sangat lancang. Kau memiliki pikiran yang kotor kepada kakak seniorku." Tentu saja Chu Xiaoran tidak mau mengalah begitu saja dan langsung menjambak Taoyao sambil berkata, "Kakak senior Chu Xiu bukanlah milikmu seorang. Atas dasar apa kau berani melarangku?" Sementara Ji Taimei, dia bukannya melerai pertengkaran di antara mereka berdua, tapi malah mengomporinya dengan berkata, "Bagus, terus jambak rambutnya. Setelah itu congkel kedua matanya, lalu tusuk lubang hidungnya." Kemudian Chu Xiu langsung memukul kepala Ji Taimei yang malah mengompori pertengkaran di antara mereka lalu berkata, "Dasar burung yang tidak berguna, apakah kau telah melakukan hal yang buruk lagi sehingga mereka berdua bertengkar seperti itu?" Melihat Chu Xiu yang datang ke sana, mereka berdua pun langsung berhenti bertengkar dan menyapanya. "Kakak senior Chu Xiu, sejak kapan kau datang?" "Aku baru saja datang ke sini untuk memberikan pelajaran kepada burung bodoh ini," ucap Chu Xiu kepada mereka berdua. Chu Xiaoran pun langsung berakting dengan menangis untuk mengambil hati Chu Xiu. Dia berkata, "Adik Taoyao, maafkan aku telah terbawa suasana sehingga melakukan hal yang sangat buruk kepadamu." Tentu saja Taoyao merasa sangat kesal setelah tiba-tiba saja Chu Xiaoran malah menangis begitu Chu Xiu datang ke sana. Tapi Chu Xiu tidak terlihat peduli sama sekali dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Lalu Chu Xiaoran pun langsung menghampiri Chu Xiu dan kembali berkata, "Kakak senior Chu Xiu, semua ini salahku. Jangan salahkan adik junior Taoyao. Aku datang ke sini untuk memberi selamat atas keberhasilan menjadi putra suci Taisu, tetapi adik junior Taoyao langsung memarahiku begitu aku datang ke sini. Dia sepertinya sangat mencintaimu." "Chu Xiaoran, kau wanita yang sangat tidak tahu malu," ucap Taoyao karena dia telah dipojokkan oleh Chu Xiaoran. Kemudian, karena Chu Xiu hanya diam saja, Chu Xiaoran pun berniat pergi dari sana dan melanjutkan aktingnya. "Ini semua salahku karena telah membuat adik junior Taoyao menjadi marah. Kalau begitu, aku permisi undur diri." "Dasar wanita penipu, aku akan robek mulut busukmu itu," ucap Taoyao sambil mengejarnya. Chu Xiu pun langsung mengerutkan alisnya setelah melihat pertengkaran di antara mereka berdua dan berkata di dalam hatinya, "Chu Xiaoran ini ternyata dia pandai sekali berakting seperti itu. Pantas saja dia sangat ahli dalam bidang mencari informasi. Sungguh gadis yang cukup menarik." Pada keesokan harinya, Kim Mengdi pun pergi ke Gunung Taisu untuk menemui Master Agung Taisuji dan sambil memberi hormat kepadanya, dia berkata, "Master Agung, dalam upacara penobatan pulsa suci Taisu, klan iblis telah mengetahui bahwa Chu Xiu memiliki tubuh primordial suci kuno. Aku khawatir kalau klan iblis tidak lama lagi akan segera mengambil tindakan." Mendengar Kim Mengdi yang merasa khawatir seperti itu, Master Agung Taisuji tetap bersikap tenang lalu menjawab, "Dalam 1000 tahun terakhir, kekuatan klan iblis dan klan barbar semakin berkembang. Ini adalah krisis sekaligus peluang bagi kita ras manusia. Jika sekarang kita ingin menghabisi klan iblis, kita harus membuka bintang suci kuno Taichi terlebih dahulu." Kim Mengdi kembali berkata, "Bukankah membuka bintang suci kuno Taichi itu tidaklah mudah untuk kita? Tapi jika aku memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, aku bisa menerobos ke ranah Seng Wangjing," ucap Kim Mengdi di dalam hatinya. Master Agung Taisuji pun menoleh ke arah Kim Mengdi dan kembali berkata, "Jika kau sudah mengerti situasinya, kau harus bertahan untuk menghadapi mereka." Kemudian, Master Agung Taisuji melemparkan sebuah kotak kepada Kim Mengdi dan melanjutkan perkataannya. "Di dalam kotak ini ada bunga bodi yang dibutuhkan oleh Chu Xiu. Berikan itu kepadanya." "Baik Master Agung," ucap Kim Mengdi menjawab. Tapi Kim Mengdi terlihat tidak senang setelah Master Agung Taisuji menitipkan bunga bodi itu kepadanya.
Dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, Kim Eng Di berkata di dalam hatinya, "Nasibku sungguh sangat sial sekali, karena aku harus menemui murid pengkhianat itu sekali lagi." Kemudian, Kim Eng Di pun kembali ke Gunung Yunxia, dan setelah sampai di sana, dia memanggil Chu Xiu untuk datang ke ruangannya, dan Chu Xiu pun berkata, "Master, sekarang hari masih belum gelap. Kenapa kau memanggilku ke sini? Apa kau sudah sangat merindukanku?" "Dasar manusia yang sangat tidak tahu malu," ucap Kim Eng Di dalam hatinya. Kim Eng Di pun memberikan bunga bodi yang dititipkan kepadanya dan berkata, "Master Agung Taisuji memintaku untuk memberikan bunga bodi yang pernah kau minta ini kepadanya. Ambillah, lalu cepat pergi dari sini dan jangan menggangguku lagi. Aku yang hanya seorang murid ini, mana mungkin berani untuk mengganggumu," ucap Chu Xiu sambil tertawa kepadanya. Kemudian, karena setiap kali melihat Kim Eng Di, Chu Xiu selalu merasa birahi dibuatnya, Chu Xiu pun langsung mencengkram tangan Kim Eng Di dan berkata, "Master, mumpung aku sedang berada di sini, bagaimana kalau kita melakukan ritual penggenjotan seperti yang kita lakukan tadi malam? Dasar kau murid pengkhianat, apa yang kau pikirkan di siang hari bolong seperti ini? Cepat pergi sekarang juga dari ruanganku," ucap Kim Eng Di yang merasa sangat kesal. Tapi Chu Xiu mengabaikan perkataan Kim Eng Di kepadanya dan malah berniat menyosor gunung kembar yang terlihat sangat menggoda itu dan berkata, "Master, sepertinya kau makan terlalu banyak sehingga membuat gunung kembar milikmu ini tampak lebih besar daripada sebelumnya." Setelah itu, Chu Xiu memeluk erat Kim Eng Di yang mulai membuatnya merasa birahi dan kembali berkata, "Master, aku tahu kau juga menginginkannya karena bahasa tubuhmu itu tidak bisa membohongiku. Lagi pula sebentar lagi hari akan mulai gelap, jadi sudah saatnya kita untuk bercocok tanam." Chu Xiu pun langsung menghempaskan tubuh Kim Eng Di ke ranjang, dan Kim Eng Di yang hanya manusia biasa tanpa basis kultivasi miliknya, dia hanya bisa pasrah walaupun selalu dijadikan pelampiasan nafsu buas oleh Chu Xiu kapanpun Chu Xiu menginginkannya. Dan ritual penggenjotan itu pun berlangsung semalaman, karena Chu Xiu yang merupakan seorang kultivator, dia memiliki kekuatan genjotan di atas manusia rata-rata yang membuatnya diberi gelar sebagai Dewa Genjot. Kemudian, setelah merasa puas menggenjot Kim Eng Di semalaman, di mana Kim Eng Di masih terlihat kelelahan tanpa memakai busana, dan Chu Xiu yang belum mengenakan bajunya kembali, dia berkata kepada sistem untuk menampilkan status window-nya saat ini. Status window Chu Xiu saat ini adalah nama player Chu Xiu, ranah kultivasi Shen Qiaojing tingkat 9, kemampuan khusus tubuh primordial suci kuno, kualifikasi 2500 poin Tianpin, maksud pedang surgawi, teknik kultivasi kitab suci Tao, bab Zuji, dan metode kultivasi tubuh primordial suci kuno bagian pertama. Teknik rahasia, metode penulisan rahasia bagian pertama ke dalam metode rahasia, racun sutra alkimia bagian pertama ke dalam metode rahasia, teknik pedang penghancur segalanya tingkat immortal, sisa 1124 poin pertumbuhan untuk naik ke tingkat selanjutnya, poin keberuntungan 1575 poin warna biru, dan 5890 poin warna ungu. Karena Anda adalah putra suci wilayah tanah suci Taisu, Anda mendapatkan sebagian dari keberuntungan wilayah tanah suci Taisu. Kemudian, setelah melihat status window-nya saat ini, Chu Xiu pun bangkit dan berkata di dalam hatinya, "Ternyata menjadi seorang putra suci Taisu itu akan menambahkan poin keberuntungan untukku. Kalau aku tahu ini dari dulu, aku akan mengambil posisi ini sejak lama." Di saat Chu Xiu sedang fokus melihat status window miliknya, tiba-tiba saja Kim Eng Di meraih pundaknya sambil berkata, "Murid pengkhianat, apakah di luar sudah sangat gelap?" "Master, ternyata kau sudah bangun," ucap Chu Xiu kepadanya. Lalu, Kim Eng Di yang belum mengenakan kembali pakaiannya, dia malah menggoda Chu Xiu dan kembali berkata, "Kau tidak perlu kembali ke kamarmu, menginap saja di sini untuk menemaniku." Chu Xiu pun merasa heran dengan sikap Kim Eng Di yang tiba-tiba saja berkata seperti itu kepadanya. Tapi, Chu Xiu menolak tawaran dari Kim Eng Di dan langsung mengenakan pakaiannya kembali. Dan sambil berjalan pergi dari sana, Chu Xiu berkata, "Itu tidak perlu, aku harus kembali ke kamarku untuk kembali meningkatkan basis kultivasiku." Sambil merapikan bajunya, Chu Xiu menoleh ke arah Kim Eng Di dan berkata di dalam hatinya, "Master menawariku untuk menginap di sini.
Kenapa tiba-tiba dia menjadi sangat baik seperti itu kepadaku? Mungkin saja dia memiliki niat jahat dan berniat untuk mencekiku sampai mati saat aku sedang terlelap. Kemudian, Chusyu pun berpamitan kepada Kim Mengdi dan kembali berkata, "Aku merasa sangat lelah hari ini, Master. Kau juga harus segera beristirahat." Tentu saja Kim Mengdi pun merasa sangat kesal setelah Chusyu menolak tawarannya dan berkata di dalam hatinya, "Murid pengkhianat ini benar-benar sangat waspada. Tunggu saja, aku pasti akan mencabut nyawamu dengan tanganku sendiri untuk membalas semua perbuatan yang telah kau lakukan kepadaku." Pada keesokan harinya, Chusyu pun pergi ke Aula Putra Suci untuk berlatih di sana. Setelah Chusyu resmi dinobatkan sebagai Putra Suci wilayah Tanah Suci Taisu yang selanjutnya. Kemudian, sambil memegang kotak bunga bodi, Chusyu pun tersenyum dan berkata di dalam hatinya, "Master telah memberikan aku bunga bodi ini, yang bisa membuatku mencapai batas tertinggi ranah Shen Qiaojing. Namun jika aku ingin menerobos ke ranah selanjutnya, aku harus tetap menyerap vitalitas langit dan bumi dalam jumlah yang sangat besar. Dan aku akan melakukan semua itu di Aula Putra Suci ini. Karena Aula Putra Suci merupakan tempat yang kaya akan energi spiritual yang ada di seluruh wilayah Tanah Suci Taisu. Meskipun komplek Aula Putra Suci cukup besar, tapi orang-orang yang ada di sana hanya sedikit. Karena yang bisa memasukinya hanyalah orang-orang tertentu saja yang telah mendapatkan persetujuan dari Master Agung Taisuji terlebih dahulu." Setelah Chusyu memasuki Aula Putra Suci, dia menoleh ke belakang karena ada beberapa wanita yang menyapanya. Mereka berkata, "Selamat datang Yang Mulia Putra Suci Taisu. Senang rasanya bisa melihatmu di sini dan kami siap untuk melayani Anda." Rupanya, mereka adalah orang-orang yang ditugaskan untuk melayani Putra Suci Taisu, dan Chusyu pun merasa senang melihat mereka lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah mereka adalah pelayan yang ditugaskan di Aula Putra Suci Taisu ini? Aula Putra Suci Taisu sangatlah luar biasa, bahkan pelayannya pun sangat cantik seperti mereka." Kemudian, Chusyu menyapa mereka dan berkata, "Mulai saat ini, aku akan sering datang ke Aula Putra Suci untuk berlatih, dan untuk kedepannya, aku akan meminta kalian untuk mengurusi beberapa keperluanku." Mereka menjawab, "Serahkan saja kepada kami. Kami akan mengurusi semua keperluan Anda agar Anda bisa fokus dalam berlatih." Setelah itu, Chusyu pun pergi ke kolam teratai, di mana di tengah kolam terdapat tempat untuk bermeditasi, karena di sana merupakan pusat dari Aula Putra Suci Taisu. Dan Chusyu pun berkata, "Konsentrasi energi spiritual yang ada di sana sangatlah tinggi. Jika aku berkultivasi di sana, peningkatan kultivasiku mungkin akan bertambah berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan jika aku berkultivasi di tempat lain." Chusyu pun langsung melompat ke tempat bermeditasi dan kembali berkata, "Aku telah datang ke tempat yang tepat. Jika aku bisa secara konsisten berkultivasi di tempat ini, itu bisa menghemat pajak waktu dan juga sumber daya yang aku butuhkan untuk menerobos ke ranah selanjutnya." Kemudian, Chusyu mengeluarkan bunga bodi untuk menyerapnya, dan langsung muncul notifikasi yang mengatakan, "Anda berhasil menyerap bunga bodi harta langit dan bumi. Apakah Anda ingin menerobos ke ranah selanjutnya?" "Ya," ucap Chusyu kepada sistem. Chusyu pun langsung berkultivasi setelah menyerap bunga bodi, dan terlihat energi spiritual yang sangat besar di sana, dibarengi dengan kembali munculnya notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda telah berhasil menerobos. Anda telah mengkonsumsi 100.000 poin pertumbuhan dan tersisa 680.000 poin pertumbuhan." Kemudian, di saat Chusyu sedang berkultivasi di sana, tiba-tiba saja melintas kereta kuda terbang di atasnya, dan kusir kuda itu pun berkata kepada atasannya, "Yang mulia, kita telah sampai di Aula Putra Suci Taisu." Tentu saja, Chusyu pun terkejut dan langsung menoleh ke atas lalu berkata, dia memanggilnya Yang Mulia. Sebenarnya, siapa yang berada di dalam kereta kuda terbang itu? Tapi sebelum Chusyu mengetahui siapa orang yang berada di dalam sana, ceritanya pun bersambung.